Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Pagi ini kita boleh berkumpul bersama-sama memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Dia, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji Engkau. Kami siapkan hati kami. Semua orang yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Aku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku pun bangkit, jiwaku pun bangkit, sertaku jagaku. Bisa ku takut bersamamu, hadiratmu nyata menenangkan jiwa. Ada yang mustahil, ada yang tak mungkin besertaku. Aku pandang, ku menghadap aku, setiap jalanku, aku pun bangkit, jiwaku pun bangkit, besertaku bersamamu. Bisa ku takut bersamamu, hadiratmu nyata menenangkan jiwa. Ada yang mustahil, ada yang tak mungkin besertaku. Jangan buat kau imanku, kau berikan harapan baru. Ada yang besar, kau imanku, harapan baru. Ada yang besar, segalanya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya. Tiada yang mustahil.
bersinar dalam kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu takkan tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, serahkan semua masa depan. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu takkan tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, serahkan semua masa depan. Tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Berjalan dalam kebenaran, damai dalam jiwa. Yesus yang hidup, ada yang forever I will sing Dan Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Oh, Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Dan Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Dan Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Aku hidup
Engkau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Oh, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Dan Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kebenaran-Mu sumber damai di dalam jiwa. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan masa depan. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran, sumber damai di dalam jiwa. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, selamat pagi. Shalom. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami serahkan seluruhnya. Biarlah firman Allah menguatkan dalam kehidupan kami, membawa kami supaya menjadi orang yang beriman sungguh-sungguh kepadamu ya Tuhan. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya beri tema khotbah saya yaitu langkah menghadapi krisis.
yang terambil di dalam Filipi pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan, ayat yang ke-10, "Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang ku utamakan bukanlah pemberitaan itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam hari-hari ini yang telah kita alami, bahkan serempak seluruh dunia terjadi di mana-mana, yaitu COVID-19, terkadang kita merasa bahwa ini adalah bagian krisis dari semua sektor kehidupan kita, serempak bersama-sama di seluruh dunia. Gangguan mental terjadi di mana-mana. Pada waktu kita berada di dalam rumah, juga demikian kita mengalami hal yang sama. Ini terjadi di beberapa kehidupan orang, baik itu di dalam kehidupan orang di dalam rumah tangganya masing-masing, maupun di dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan hari-hari ini, mengalami hal yang sama. Begitu banyak gangguan-gangguan yang silih berganti. Ada orang yang tiba-tiba sakit, ada juga orang yang tiba-tiba mengalami depresi, ada juga orang yang tiba-tiba juga mengalami persoalan di dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan mereka masing-masing. Saya yakin bahwa itu juga pernah terjadi di dalam diri seseorang, yaitu seorang yang bernama Paulus. Apa rahasia kemenangan dari Paulus yang saya barusan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara? Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana orang Kristen yang mengatasi masa krisis akan tampil menjadi pemenang dalam kehidupannya. Sebagaimana Rasul Paulus adalah contoh yang saat ini pernah terjadi di dalam kehidupannya, sekalipun bukan COVID-19. Tetapi kalau kita merenungkan kesulitan dan krisis yang dialami seorang yang bernama Paulus, dikatakan oleh Alkitab, baik akibat kelemahan tubuh, baik juga sakit penyakit, maupun rintangan-rintangan dan siksaan yang dialaminya dalam kehidupan kesehariannya, seperti kapal yang karam, dipukul, dirajam batu, dicaci maki, lebih sering di dalam penjara, didera, di luar batas. 5 kali aku disesat oleh bangsa atau suku Yahudi.
setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya pihak orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Bahaya di kota maupun di padang gurun. Bahaya di tengah laut, bahaya dari saudara-saudara yang palsu. Bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, lapar dan haus. Kerap kali aku puasa, aku kedinginan tanpa pakaian. Tetapi dia berkata, urusanku sehari-hari, yaitu memelihara semua jemaat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan dari apa yang dilakukan oleh Paulus dalam perjalanan hidupnya dan tantangan krisis demi krisis yang terjadi. Pada akhir hidup dari Paulus di masa tuanya pun tidak banyak uang yang dia miliki. Ia tidak sedang menikmati kehidupan yang mewah. Paulus tidak sedang beristirahat di sebuah rumah peristirahatan yang tenang, yang dikelilingi oleh anak-anak dan istrinya tentunya. Ia tidak mendapatkan semua apa yang dia dapat, yang seharusnya dia dapatkan. Tetapi Paulus berada di dalam penjara sedang menantikan hukuman mati. Karena memberitakan nama Yesus Kristus. Tidak terkesan sama sekali bahwa Paulus seorang yang gagal. Sebaliknya Paulus menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang yang sukses. Bukan sukses secara materi, tapi kesuksesan yang dia miliki adalah secara rohani. Bagaimana Paulus bisa tampil menjadi pemenang? Dari sisi kemenangan yang lain dialami oleh Paulus, yaitu sisi kemenangan di dalam kehidupan kerohaniannya. Sungguh ini sangat membawa kita untuk lebih sungguh-sungguh kepada Allah. Sungguh ini merupakan contoh yang kuat dalam perjalanan iman percaya kita hari-hari ini. Ketika dunia atau Indonesia atau keadaan kita hari-hari ini dilanda oleh COVID-19, tentunya ada banyak hal yang terjadi di sana sini. Ada orang yang meninggal, depresi seperti yang saya katakan tadi. Tetapi pertanyaan saya pada pagi hari ini, apa yang membuat ketika Paulus dalam penderitaannya tetap kuat untuk mengiring Tuhan, atau tepatnya di dalam pelayanannya? Yang pertama yang saya lihat di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Yang pertama, yaitu Paulus hidup di atas tekanan. Rasul Paulus sama sekali tidak hidup di bawah tekanan. Tetapi ada banyak orang hidup di bawah tekanan dan dikuasai oleh tekanan. Semakin kuat tekanan tersebut, kita pun semakin terpengaruh. Rasul Paulus telah mencukupkan diri dalam segala keadaan. Artinya dia tidak terpengaruh oleh keadaan. Paulus mengatakan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Apa yang dikatakan Paulus itu memang benar-benar dialaminya. Dia tidak hanya kelaparan karena puasa, tetapi karena betul-betul tidak ada yang dimakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Walaupun demikian Paulus tidak kelihatan sebagai seorang yang susah dan menderita. Dia tidak tunduk di bawah tekanan dan keadaan. Namun justru dialah yang menundukkan keadaannya. Inilah yang menjadi rahasia Paulus, bahwa dia hidup di atas tekanan-tekanan yang ada di dalam dunia ini. Kita harus hidup di atas tekanan-tekanan di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 92 ayat yang ke-13a mengatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Apa artinya pohon kurma tidak tumbuh di Indonesia, Bapak Ibu Saudara? Pohon kurma tumbuh di daerah Timur Tengah. Cuaca di Timur Tengah sangat panas dan waktu siang hari. Tetapi anginnya sangat kencang. Saya ulangi sekali lagi. Cuaca di Timur Tengah sangat panas pada waktu siang hari. Tetapi anginnya sangat kencang. Petani buah kurma yang menanam pohon kurma di daerah tanah yang berpasir
akan meletakkan batu di atasnya untuk menutupinya. Jika tidak ditutup dengan batu, angin yang kencang itu akan mengeluarkan kembali biji yang sudah ditanam di dalam tanah yang banyak pasirnya tadi. Mau dengan tidak mau, sebelum biji tersebut berakar kuat, harus ditutup dengan batu. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana biji itu bisa tumbuh kalau ditutup dengan batu? Sebelum memiliki kekuatan yang besar, biji kurma itu harus merambatkan akarnya ke bawah, ke samping, kemana-mana akarnya itu harus kuat. Baik yang kedalamannya, serta ke seluruh penjuru arah akar, di mana akar tersebut masuk ke dalam tanah. Pada saat akarnya sudah menjadi kuat, biji dari kurma tersebut akan memiliki kekuatan yang luar biasa tentunya. Bukan kekuatan yang bersumber dari biji itu sendiri, tetapi dari akar yang sudah betul-betul menjadi akar, menyatu bersama-sama di dalam tanah yang berpasir dan berbatu-batu itu. Kemudian biji itu akan mengeluarkan dan mengusir batu yang berada di atasnya, sehingga dengan bebas akan mulai bertunas, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang manis. Bagaimana dengan kita hari ini? Bagi biji kurma adalah satu bukti bahwa dia bisa mengatasi tekanan. Dia tidak menyerah di bawah tekanan yang ada, tetapi dia bisa menyingkirkan dan berada di atas tekanan, sehingga bisa bertunas dan menghasilkan buah yang manis. Contoh yang lain lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anggaplah saudara memasak sop buntut. Memasak sop buntut dengan panci presto, hasilnya luar biasa. Cepat empuk dan sarinya tidak hilang. Bagaimana cara panci presto bekerja? Rupanya sop buntut itu dimasak di bawah tekanan yang sangat tinggi. Karena panci itu ditutup dengan sangat rapat. Jika kita memakai panci yang ada, tutupnya pasti bergoyang-goyang. Panci yang biasa Bapak Ibu Saudara, ada yang bergoyang-goyang, lain halnya dengan panci presto. Panci tersebut sudah dirancang sedemikian rupa sehingga sekalipun ada tekanan yang sangat besar, tutup panci tersebut tetap tenang dan tidak goyang-goyang. Jika panci yang masih berada di atasnya api, kita buka tutupnya itu bisa terlempar sampai ke Eternit. Bahkan Eternit tersebut bisa pecah. Melalui ilustrasi tadi, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mencoba menjelaskan tentang cara kerja biji kurma dan panci presto yang hampir sama, Bapak Ibu Saudara. Dalam menghadapi tekanan, biji kurma tidak menyerah tetapi mencari jalan dengan akar yang kuat. Demikian juga dengan panci presto, dia tidak menyerah pada tekanan yang kuat sama sekali. Memungkinkan hasilnya lezat, empuk sekali daging yang kita masak. Di satu sisi krisis COVID-19 ini akan membawa dampak pada semua mata rantai kehidupan manusia di bumi ini. Tetapi di sisi yang lain sebagai orang percaya, tentu kita memiliki kekuatan untuk menghadapi tekanan yang begitu sangat tinggi. Dengan demikian kita tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tetapi kita akan menjadi Kristen yang telah matang, menjadi Kristen yang dewasa, menjadi orang Kristen yang manis di dalam Tuhan, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mempunyai daya tahan yang kuat. Mengapa? Karena sudah terbiasa menghadapi dan menahan tekanan, goncangan, dan ujian yang silih berganti datang. Pertanyaan saya, apa rahasia yang kedua untuk menghadapi krisis? Yang kedua di dalam ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang kedua, melekat pada Kristus. Alkitab mengatakan segala perkara. Segala perkara artinya tidak hanya satu perkara. Segala perkara, beberapa perkara, atau tepatnya semua perkara. Bukan hanya perkara-perkara kecil saja,
Tetapi juga ada perkara-perkara yang lebih besar yang kita akan hadapi. Dan Alkitab mengatakan di dalam ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Bukan hanya perkara-perkara yang kecil, tetapi seluruh perkara apa saja kita dapat menanggungnya karena Allah itu, Allah yang menyertai dalam kehidupan kita. Inilah rahasia yang kedua mengapa Paulus tampil sebagai pemenang. Sebab dia tidak menanggung semua tekanan yang dialaminya sendirian, melainkan segala perkara ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Saya ulangi sekali lagi melalui firman ini. Inilah rahasia yang kedua bagi Paulus. Dapat menanggung segala perkara, dapat tampil sebagai pemenang, sebab dia tidak menanggung semua tekanan yang dialaminya sendirian, melainkan segala perkara ditanggung bersama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupannya. Mengapa banyak orang Kristen tidak mengalami atau tidak menerapkan ayat tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari? Sebaliknya beban yang berat tidak bisa lepas dalam hidup mereka. Karena mereka dengan Kristus tidak menjadi satu. Seharusnya kalau kita bisa dan dapat menyatu bersama-sama, melekat dengan Tuhan, melekat dengan Kristus, maka segala perkara dapat kita menanggung beban tersebut. Bayangkan seandainya Yesus berdiri beberapa meter di depan kita, lalu kita berkata kepadanya, Tuhan, aku tidak bisa menanggung beban ini sendirian. Bisakah Tuhan menanggung beban? Jika tidak sendiri sangat dekat dengan kita. Artinya kalau kita nggak dekat dengan Dia, bagaimana mungkin kita bisa menanggung bersama-sama dengan Dia? Atau bagaimana mungkin Allah yang besar dapat menanggung dalam kehidupan kita karena kita jauh dari Dia. Kita nggak melekat dengan Dia. Kita seharusnya memiliki suatu kehidupan yang melekat dan menempel dengan Yesus. Sama seperti sarang harus melekat pada pokoknya, baru bisa hidup. Memiliki daun dan berbuah, Bapak Ibu Saudara. Kita hidup harus melekat dengan Allah, baru kita dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kalau hati kita lebih melekat kepada hal-hal yang duniawi, kita pantas saja beban yang berat ini kita tidak dapat mampu dan menanggulangi atau menanggung karena kita jauh dari Allah. Alkitab mengatakan karena di mana hatimu berada, di situ juga hatimu berada. Artinya kalau kita dekat dengan harta kita, kita dekat dengan rumah kita, harta kita adalah rumah, hati kita dekat dengan emas, hati kita dekat dengan uang, hati kita dekat dengan kedudukan, hati kita dekat dengan pangkat yang kita miliki. Semua yang di atas bagus kita punya. Tetapi jangan melekat kepada semua yang saya sebutkan tadi. Seharusnya kita hidup itu melekat kepada Allah. Baru kita bisa menanggung bersama-sama. Dan Allah yang sama yang hebat mampu menanggung beban. Karena kita dekat dengan Dia. Maka beban yang ada dalam hidup kita, Dia akan ambil alih. Kalau kita dekat dengan Allah, semua beban yang menindih, semua krisis yang terjadi hari-hari ini di sekitar kita, kita mampu dan cakap untuk menanggungnya bersama dengan Tuhan. Apalagi kita menyerahkan semua kepada Dia. Seharusnya orang yang menolong kita, tepatnya orang yang menolong kita itu adalah orang yang seharusnya mampu menolong dalam hidup kita, yang memiliki segala-galanya dalam kehidupan dia. Misalnya kalau Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Kalau kita dekat dengan Dia, kita mampu menyerahkan semua persoalan dalam kehidupan kita kepadanya. Bagian yang lain, dikatakan oleh Alkitab, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Pokoknya kita hidup harus melekat kepada Tuhan. Bukan kepada hal-hal yang sifatnya sementara, semua kita butuhkan di atas dunia ini. Misalnya tadi dikatakan ada yang hati kita kalau kita melekat kepada barang-barang, kepada harta kita, termasuk juga kalau hati kita melekat kepada istri kita, melekat kepada suami kita, melekat
kepada anak-anak kita. Alkitab mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-37, ia tidak layak bagiku. Artinya apa? Artinya hanya satu tempat di mana kita melekat, yaitu kita harus melekat kepada Kristus. Bukan kepada hal-hal yang sifatnya sementara di dunia ini. Bukan yang sifatnya hanya berada di sekeliling kita hari-hari ini, yang merupakan sifatnya hanya sementara. Barang-barang yang mewah hanya sifatnya kita akan tinggalkan semua di dalam dunia ini. Bahkan juga keluarga kita bisa akan tinggalkan semuanya di atas dunia ini. Tetapi yang harusnya ini dikatakan oleh Alkitab ini, yang kita melekat kepada Allah. Pada saat kita melekat kepada Allah, seluruh apa saja perkara yang terjadi, termasuk krisis yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kita, Alkitab mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena kita melekat kepada Dia. Ayub dengan lugas pernah berkata kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Seorang nabi Allah yang bernama Nabi Habakuk menceritakan lewat doanya. Dalam Habakuk pasalnya yang ketiga ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 mengatakan begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini miskin. Kalau saya menyebutkan miskin sekali. Ayat yang ke-18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini adalah satu pengharapannya dalam diri Nabi Habakuk. Ayat yang ke-19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Luar biasa. Satu pengenalan Allah yang benar. Yang dalam diri Habakuk melekat kepada Allahnya. Bukan dihalangi oleh kemiskinan yang terjadi dalam hidupnya. Alkitab mengatakan mulai dari pohon ara yang tidak berbunga, pohon anggur yang tidak berbuah, hasil pohon zaitun yang mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan. Bukankah semua itu kemiskinan yang dihadapinya? Tetapi Alkitab mengatakan ia bersorak-sorak karena Tuhan yang dia kenal. Ia beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan dia. Inilah yang saya katakan, di dalam Tuhan ada pengharapan. Allah Tuhanku kekuatanku, kata Habakuk. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Allah kekuatan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Nabi Habakuk menggambarkan miskin, bukan hanya miskin harta. Miskin ini di dalam kemiskinan yang dihadapi oleh Nabi Habakuk, betul-betul kemiskinan yang sangat-sangat luar biasa. Saya ingin memberitahu, di tengah COVID-19 yang hari-hari ini sementara terjadi, ada banyak perkara yang terjadi. Ada orang yang memiliki perusahaan tiba-tiba tutup perusahaannya. Beberapa waktu yang lalu ada yang menelpon kepada saya dan dia mengatakan satu usaha yang sudah dirintis dengan luar biasa tiba-tiba ditutup dan selama-lamanya tidak akan pernah beroperasi lagi. Saya ingin memberitahu, Habakuk mengatakan, Allahku Tuhanku kekuatanku. Dia adalah Allah yang kekuatan kita. Di luar dari Allah kita nggak pernah mengalami kekuatan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan di mana tempat kita bersandar dan meletakkan hidup kita. Kita berharap kepada Dia. Kita membawa kehidupan kita hari ini di tengah-tengah yang maraknya COVID, di tengah-tengah kecemasan, ketakutan yang terjadi di mana-mana. Percayalah Dia. Dia merupakan kekuatan yang paling luar biasa. Allah kita merupakan kekuatan kita. Di luar dari Allah kita nggak pernah dapat apa-apa. Saya pikir kita kembali hari ini dalam firman Tuhan. Di dalam Alkitab ini begitu banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Yang perlu kita lihat bersama-sama bahwa krisis yang terjadi dalam hidup mereka, krisis multidimensi, krisis yang membawa kehancuran kehidupan mereka pada zaman itu.
hari itu, di zamannya mereka sudah juga mengalami krisis. Krisis yang sangat pekat, krisis yang sangat hitam, krisis yang sangat luar biasa. Tetapi mereka sebagai pahlawan iman hari-hari ini, sebut saja orang yang bernama Paulus, sebut saja orang yang nama Habakuk, sebut saja orang-orang yang di dalam Alkitab siapa? Daud. Semua mereka, Musa, semua mereka yang saya sebutkan tadi, tidak ada satupun yang luput dari semua kehidupan mereka, yaitu bagaimana Allah campur tangan dan menyelamatkan mereka. Bukan hanya diselamatkan, tetapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Bukan hanya dipelihara oleh Tuhan, tapi mereka dituntun oleh Tuhan dalam hidup mereka. Ini satu bukti mereka melekat kepada Tuhan. Mereka dekat dengan Allah. Mazmur 91 ayat yang ke-14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Yang ketiga, rahasia yang ketiga yang bisa mengatasi krisis di dalam kehidupan kita hari-hari ini, khususnya yang berkaitan dengan COVID-19. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18 saya simpulkan, tetap menabur. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga tetap kita menabur. Surat Filipi yang ditulis Paulus ini merupakan ucapan terima kasih kepada Epafroditus. Siapakah Epafroditus? Dia bukan orang yang jauh dari Paulus. Epafroditus bukanlah orang yang kaya raya, tetapi dia hidup dalam kesederhanaan. Dan di tengah-tengah kesederhanaan dia memberikan persembahan suatu korban yang berbau harum. Suatu korban artinya bahwa Epafroditus memberikannya bukan dalam keadaan yang berkelebihan, melainkan dalam keadaan yang sederhana. Sehingga korban itu merupakan persembahan yang harum. Jangan pernah berhenti menabur sekalipun masa yang kering seperti sekarang COVID-19. Jangan pernah berhenti berbuat baik kepada sesama. Kita harus menabur kebaikan. Seorang petani yang tidak mau menabur apa-apa karena benihnya tinggal sedikit sehingga merasa takut kalau benihnya habis. Benih harus ditanam. Saya ulangi sekali lagi. Ini turning point yang ketiga. Benih harus ditanam. Apakah hanya dengan berharap hujan turun, memberikan pupuk, melakukan doa puasa bisa tumbuh sesuatu yang ada di dalam ladangnya? Enggak. Apa yang akan tumbuh? Hujan memang turun, pupuk sudah diberikan, doa sudah dipanjatkan. Tetapi kalau benihnya tidak ditabur, apa yang mau ditumbuhkan? Alkitab mengatakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Bagian yang lain lagi, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Orang benar hidup karena iman, bukan karena penglihatan. Jika yang kita lihat hanya masalah, kita tidak akan bisa melihat berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Saya belajar dalam Alkitab ada seorang yang bernama Ishak. Ishak itu menabur. Alkitab berbicara, dikatakan oleh Alkitab, timbullah kelaparan di negeri orang Filistin. Dan Tuhan berkata kepada Ishak, tinggal di negeri ini, dan Ishak menetap tepatnya di Gerar. Di tengah kelaparan Ishak menabur. Sementara orang lain menyimpan harta benihnya pada masa kelaparan, tapi Ishak menabur. Satu tindakan yang positif. Di tengah kelaparan, Ishak menabur. Dan dalam tahun itu juga Alkitab mengatakan ia mendapatkan 100 kali lipat berkat Tuhan yang dari Allah. Saya enggak sementara menghipnotis atau menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kalau kita nabur, kita akan mendapatkan 100 kali lipat. Bukan itu yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan di sini, kita perlu menabur tatkala COVID-19 sementara terjadi. Luar biasa, ada seorang di tengah kekeringan, kelaparan, masalah keuangan yang sedemikian rupa,
atau di tengah-tengah COVID-19 hari-hari ini, kita perlu menabur, kita perlu memberi, kita perlu memberi makan kepada orang lain. Justru di tengah-tengah kelaparan, justru di tengah-tengah ketandusan, justru di tengah-tengah kekeringan, saya sebutkan justru di tengah-tengah COVID-19, kita perlu menabur. Kesulitan yang begitu sangat memprihatinkan hari-hari ini, kita perlu menabur. Bapak Ibu Saudara, 3 rahasia ini akan mewarnai perjalanan kehidupan kita. Saya akan simpulkan Bapak Ibu Saudara. Kesimpulan saya, mari kita berkata dengan segenap hati kita, Tuhan, aku tidak mau berpegang pada perkataan dunia dan perkataan manusia. Tetapi aku hanya berpegang pada perkataan Tuhan dan janji Tuhan. Aku tidak mau hidup dipengaruhi oleh tekanan-tekanan yang ada di dalam dunia ini. Seperti COVID yang berdampak kepada seluruh area kehidupan. Namun hari ini, aku mau hidup dalam tekanan-tekanan-Mu. Aku juga mau sungguh-sungguh belajar untuk tidak lagi melekatkan kepada apa yang ada di dalam dunia ini. Hartakah itu, manusiakah itu, orang-orang yang kita cintaikah itu. Tetapi aku mau melekatkan hidupku hanya kepada Yesus Kristus. Dan ketika masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, kiranya Tuhan memberikan aku kekuatan dan kesetiaan untuk tidak berhenti menabur. Sekalipun harus dengan mencucurkan air mata. Mari kita sama-sama menabur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk firman Allah ini. Biar kepada setiap orang yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Kepada setiap mereka yang membuka hati, aku doa dalam nama Yesus. Terjadi kebangkitan iman. Terjadi kekuatan secara rohani dalam hidup mereka. Aku berdoa kepada setiap pergumulan-pergumulan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan memberikan jalan keluarnya. Tuhan, biar mereka mengedepankan kehidupannya melekat kepadamu ya Tuhan. Engkau hadir di dalam setiap kehidupan mereka. Engkau dimuliakan melalui kehidupan setiap pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, terima kasih kepada Pak David atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua yang mendengarkannya. Dan terima kasih juga kepada seluruh jemaat yang sudah mengikuti siaran ibadah online kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Sana akan kita tetap laksanakan melalui aplikasi Zoom. Ibadah online minggu depan akan kita laksanakan tetap melalui YouTube channel MDC Batam. Bapak Ibu juga bisa mengajak anak Bapak Ibu, khususnya remaja, untuk dapat mengikuti ibadah image yang disiarkan di YouTube channel Image Batam. Kita juga memiliki program doa 2121, di mana kita berdoa 21 hari setiap jam 9 malam. Biarlah dengan kita bersatu hati berdoa bersama, Tuhan segera menjawab doa kita dan mengakhiri wabah ini. Dan renungan tengah minggu tetap kita sampaikan di grup WhatsApp. Biarlah juga renungan ini menjadi kekuatan buat kita di tengah aktivitas kita yang kita laksanakan. Dan Bapak Ibu bisa menyampaikan persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu melalui rekening yang tertera di bawah ini. Kita akan berdoa. Sebelumnya saya menyampaikan beberapa pokok doa. Kita terus berdoa untuk wabah COVID-19 ini. Kita juga berdoa bagi pemerintahan kita. Kita berdoa buat tenaga medis. Dan tentunya kita juga berdoa buat seluruh jemaat biar Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga memberkati dalam pekerjaan dan khususnya di dalam usaha yang mereka lakukan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk selalu memberkati kami. Dan saat yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu membawa pokok-pokok doa kami ya Bapa. Kami khususnya berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, Bapak Presiden kami. Biarlah Tuhan memberikan dia hikmat, sehingga dalam mengambil keputusan-keputusan, dia bisa mengambil keputusan yang tepat ya Bapa, yang berasal daripada Engkau dalam mengatasi wabah ini ya Bapa. Berdoa untuk setiap jajaran yang menolong dia juga Tuhan, Kau juga memberikan hikmat-Mu buat mereka satu persatu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap tenaga medis ya Tuhan, baik itu perawat dan juga dokter dan relawan Tuhan yang bekerja dengan hati mereka.
Tuhan memberkati juga mereka, memberikan kesehatan, kekuatan mereka Bapa, sehingga mereka Bapa bisa melakukan pekerjaan mereka dengan baik ya Bapa. Dan mereka bisa juga Tuhan memberikan layanan yang terbaik buat para pasien ya Bapa. Sehingga pasien-pasien yang mereka layani Tuhan bisa segera sembuh ya Bapa. Berdoa juga untuk para ahli-ahli Tuhan yang mungkin saat ini juga Tuhan sedang mencari vaksin daripada virus ini Tuhan. Tuhan berikan juga hikmat-Mu agar mereka juga segera bisa mendapatkan vaksinnya Tuhan, dan segera wabah ini juga bisa menghilang ya Tuhan. Ya Bapa yang bertayam surga, kami juga datang Bapa berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu juga Tuhan. Di tengah-tengah wabah ini Tuhan, kami tahu Bapa begitu banyak masalah Bapa, mungkin dalam pekerjaan mereka, mungkin dalam usaha mereka, mungkin dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, Tuhan yang menolong mereka. Tuhan campur tangan Tuhan dalam pekerjaan mereka, agar di tengah wabah ini mereka tetap bisa bekerja dengan baik, dan mereka tidak terkena dampak dari dirumahkan dan juga dengan PHK ya Bapa. Untuk setiap usaha yang mereka lakukan juga Tuhan, Engkau bukakan jalan ya Bapa. Engkau bukakan klien-klien, Engkau bukakan orang-orang yang mau memakai jasa mereka Tuhan. Agar usaha yang mereka punya Bapa, agar usaha mereka jalankan Bapa tetap jalan dengan baik ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Engkau terus memberikan damai sejahtera sukacita-Mu bagi kami. Kami bersyukur Engkau terus memberikan pengharapan kami kepada kami. Kami bersyukur untuk Engkau tetap ada di tengah-tengah kami. Kami mau mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Sebelumnya kami mau menyerahkan jemaat-Mu ya Bapa, biarlah kasih Allah Bapa dan berkat daripada Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus menjadi bagian kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, semua yang percaya kita katakan amin.